Halo semuanya, settingan video analisa kali ini berbeda karena aku sedang mudik ke kampung halamanku di Lampung. Dan di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai komentar kalian yang bilang, Anjas coba deh tonton video terbaru dari Bima yang katanya nih sebagian netizen bilang dia ini menghina Ibu Megawati Soekarno Putri dengan kata-kata janda. Kemudian aku cek di sini ya, sebenarnya cukup blunder juga. Ini bakal menimbulkan pro dan kontra. Ini bukan tentang masalah hukum pidana ya, tetapi adalah mengenai hukum sosial. Karena kalau hukum pidana kan sudah jelas aturan penghinaan itu seperti apa aja. Tetapi kalau untuk hukum sosial itu kan sifatnya subjektif. Sopan bagi Anda belum tentu sopan bagi aku. Begitupun juga sebaliknya. Tetapi dengan kata-kata janda ini kemudian aku cek di akun TikToknya Bima. Ternyata video ini adalah stitch dari wawancaranya Najwa Shihab dengan Ganjar Pranowo terkait dengan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 karena Ganjar Pranowo yang merupakan kader dari PDIP termasuk yang vokal membantah menegaskan untuk tidak menerima Israel gitu, timnya untuk hadir di Piala Dunia tersebut. Begitupun juga sama dengan Gubernur Bali pun yang juga vokal menyuarakan hal tersebut. Bahkan yang terakhir pun pada saat ada piala untuk yang bola voli ya, seharusnya juga ada dari tim Israel juga hadir, Bali pun juga menolak dan merupakan juga sama dari kader PDIP. Ini adalah sebagian masyarakat tuh merasa kecewa, waduh Pak Jokowi juga kecewa ya, udah mengeluarkan dana kurang lebih 1 triliun rupiah, kemudian persiapan A, B, C, dan D-nya udah banyak banget. Tiba-tiba beberapa bulan sebelum pelaksanaan kok dibatalkan. Padahal proses tender ini terjadi sudah beberapa tahun lalu. Tetapi kenapa kok baru dibatalkan sekarang? Well, that's the history yang udah nggak bisa kita rubah. Kita kembali mengenai Bima di sini. Apakah ini sebuah penghinaan ataukah hanya sebuah puncak keemosian dari masyarakat Indonesia yang kecewa dengan politik di Indonesia yang rela mengorbankan Piala U20 yang harusnya ada di Indonesia karena manfaatnya itu akan banyak diterima Indonesia secara ekonomi, secara politis karena bagaimanapun juga di era digital internet seperti ini citra negatif gara-gara ini tuh luar biasa loh untuk Indonesia. Udah ngeluarin uang, bukannya mendapatkan citra positif, tapi malah mendapatkan citra yang negatif. Kita akan coba simak video yang dibuat oleh Bima sebelumnya adalah sebelum pada saat dia viral mengenai kritikannya ke Provinsi Lampung. Jadi mungkin ada sebagian orang yang melihat kembali jejak digitalnya, karena kan Bima sudah menjadi orang terkenal sekarang. Jadi semuanya akan dicari tahu semuanya. Ini adalah tayangan waktu Najwa Shihab mewawancarai Ganjar Pranowo. Ini perintah partai. Ini perintah Ibu Mega. Anda udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh, gak usah tangkepin. Kabur. Oke. Itu adalah statement dari Bima dari akun TikToknya yang kemudian di-repost lagi oleh banyak orang di sosial media termasuk Twitter yang paling banyak aku lihat di sini. Kata-kata janda tersebut memang konotasinya adalah negatif ya teman-teman. Ya kesannya kan kita harus tahu juga sejarahnya bahwa Ibu Megawati juga kan menjadi dalam tanda kutip janda gitu karena kan suaminya meninggal dunia. Dan aku termasuk orang yang tidak suka ya pada saat seseorang itu membawa hal-hal yang sifatnya adalah sesuatu hal yang nggak bisa dia rubah. Maksudnya kayak statusnya Ibu Megawati kan tidak bisa dirubah. Ataupun juga agama dan sebagainya itu adalah hal yang menurut aku akan menimbulkan pro dan kontra. Tetapi kembali lagi seperti aku bilang dari awal, aku termasuk orang yang tidak terlalu mempedulikan cover atau cara menyampaikan atau gaya tuh aku tidak terlalu peduli. Tetapi aku lebih peduli adalah tentang intinya dari konten yang dia maksudkan. Kalau aku tangkap dari konten ini, Bima itu hanya ingin mengungkapkan begitu kecewanya dia gara-gara politik, akhirnya Indonesia yang dikorbankan. Intinya adalah itu teman-teman. Ya iya dong, uang rakyat loh, 1 triliun itu uang rakyat sebenarnya. Andaikan itu diberikan untuk rakyat, untuk pembangunan jalan mungkin di Lampung seperti itu akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan menguap begitu aja. Karena kan 1 triliun itu persiapan juga kayak timnas dari U20 Indonesia kan juga pelatihan ke luar negeri, itu juga butuh berapa ratus miliar aja persiapan bangunan dan sebagainya. Beberapa stadion yang akan dipakai untuk pertandingan, itu kan uang siapa juga kalau bukan uang rakyat. Ini adalah ekspresi dari seorang anak muda yang begitu kecewanya dengan politik di Indonesia yang rela mengorbankan kepentingan negara seperti itu.
Pak Jokowi pun juga sudah dengan tegas pusing mengatakan bahwa gara-gara sepak bola. Kemudian Bima pun memberikan klarifikasinya, komentarnya mengenai hal ini. Apa yang dia maksudkan pada saat dia membuat video jauh sebelum dia viral gara-gara membuat kritik untuk Provinsi Lampung, teman-teman. Oke, since banyak yang nge-tag ke gue, perkara gue katanya trending lagi di Twitter dan katanya gue dirujak di Twitter, let me clarify everything here. So, di Twitter itu ada banyak video gue yang bermunculan perkara gue bilang janda di video yang Pak Ganjar dan Mbak Nana sedang menjalani interview dan gue speech videonya dan gue bilang, yes, lo bisa nonton aja sendiri. Dan di situ tuh gue tidak bermaksud untuk menggunakan konotasi janda itu kayak buruk ya. Gue bilang karena mengungkapkan kekesalan gue ketika itu Piala Dunia dibatalkan gitu kan. Gue cuma menyuarakan isi hati gue sendiri sih gitu kan. Terus lalu kalau misalnya menurut lu kurang pas ya, atau memang kebanyakan orang tidak setuju dengan ucapan gue pribadi sih gue minta maaf. Gue minta maaf banget yang sebesar-besarnya kepada para netizen di Indonesia kalau memang ucapan gue itu menyinggung kalian yang bekerja dengan partai. But yeah, I'm so sorry about that. Dan perlu diklarifikasi lagi, video itu tuh viral sebelum gue viral saat ini gitu. Video itu tuh udah lama banget gue upload dan digoreng lagi di Twitter. Dan banyak yang menghujat gue. That's okay kalau misalnya banyak yang tidak setuju dan kita dengerin secara utuh ya teman-teman ya. Gue meminta maaf gitu. Gue di sini banyak belajar dan menerima banyak perspektif dari orang-orang, lebih harus dibenerin ini kata-katanya ini. Ya gue minta maaf guys. Emang gue anak muda yang masih berapi-api gitu kan. Gue minta maaf banget. Tapi jangan sampai lupa dengan kritik-kritik yang udah gue sampaikan. Dan jangan malah ngejudge gue secara personal ya. Kayak ngatain gue bencong, ngatain gue gak terdidik dan lain-lain. Gue masih menjalani proses studi gue. Dan ya gue masih belajar terus menerus ya kak. Kayak biar gue semakin cerdas dan bisa memberikan impact yang bagus untuk Indonesia gitu. Minimal keluarga gue deh, Wang. Gak usah kayak Indonesia gitu. Minimal keluarga gue dan daerah gue yang ada di Lampung. Amin, amin. Semoga kayak gitu. Perlu diklarifikasi ya guys. Cara ngomong gue ini emang udah kayak gini. Sebelum gue viral gue udah kayak gini. Emang agak nusok anaknya. Emang ya gitu. Bahkan gue bilang ya ada orang Indo dipermalas itu digoreng guys. Gue bukan bermaksud. Gue tuh habis ketemu orang Indo banyak banget. Dan gue parnoan kan. Ketika gue live streaming ada yang bilang Bim jangan ngumpul dulu sama orang Indo, takutnya diracun dan lain-lain, diajak makan dan lain-lain. Enggak lah, enggak sampai segitunya lah. Gue bilang aduh ada orang Indo males gitu kan. Karena nyapa gue ntar ngajak makan dan lain-lain. Nah gue takutnya gitu kak. Bukan tersuges ya. Dan sombong dan tidak ya kak, jangan kayak seolah-olah bisa membaca isi hati manusia gitu. Jadi ya, gue juga udah interview sama beberapa media yang udah nge-approach gue, kak butuh klarifikasinya dan lain-lain. Ini kenapa gue trending lagi? Lu semua di Indonesia heboh, tau gak? Gue di sini kayak masih, ya gitu kan. So, makasih banget yang udah nonton. Jangan lupa. Itu adalah bagian dari dari gayanya Bima ya. Kita juga harus fair. Pada saat kita suka ya masyarakat dengan kritik Bima untuk Provinsi Lampung, ya kita nggak bisa mengontrol dia bagaimana cara dia berbicara karena itu adalah bagian dari dia berekspresi. Kemudian pada saat dia memilih kata-kata janda tersebut untuk mengadres kekesalan dia dengan ya partai politik ataupun juga dengan Megawati Soekarno Putri, itu adalah hak dia juga. Jadi untuk bagian ini menurut aku tidak ada yang 100% salah atau 100% benar, itu semua tergantung pada nilai kita masing-masing. Ada sebagian masyarakat yang menilai ini Bima sudah kebelabasan. Kata-katanya janda itu walaupun tuh efek cuma nggak ada maksud apapun, itu sudah sangat menyakiti hati berlebihan. Ya aku setuju juga, karena janda itu kan ibaratnya adalah kayaknya aib gitu di Indonesia. Menurut aku nggak juga ya. Janda itu bukanlah aib teman-teman. Orang itu kan berpisah karena mungkin ada yang meninggal dunia atau bahkan perceraian. Menurut aku nggak
nggak masalah, bisa aja cerai kalau memang tidak bahagia, buat apa dilanjutkan. Terus juga sebagian orang menilai bahwa ya lah cuma kata-kata janda doang, itu biasa aja, itu cuma gaya dia aja, memang ngomongnya selengean seperti itu. Nah, menurut aku kalau ada sebagian netizen yang bilang ini Bima harus dilaporkan ke kepolisian gitu karena sudah kena pasalnya adalah penghinaan. Please lah, be realistic. Pak polisi itu banyak sekali pekerjaannya. Ini adalah bagian hukuman sosial ya. Jadi ya sudah, biarkan saja. Nanti kan Bima mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat yang kontra, ataupun juga malah semakin mendapatkan pujian dari masyarakat yang pro karena menyuarakan kekesalannya dengan ya partai politik tersebut. Tetapi kalau ini dibawa ke kepolisian, menurut aku tidak perlu ya teman-teman. Secara pasal pun kalau aku lihat dari Undang-Undang ITE, apakah ini bentuknya penghinaan? Kayaknya sih tidak ya. Karena kan untuk menentukan pasal tersebut ini adalah penghinaan atau tidak, itu kan dibutuhkan dua ahli sebenarnya. Ahli bahasa sama ahli pidana untuk mengecek apakah ini benar atau tidak. Kalau dilaporkan ke kepolisian, menurut aku tidak perlu. Ini adalah hukum sosial. Biarkan masyarakat alam yang akan menilai mana yang disukai, mana yang tidak disukai. Tetapi semangatnya sih masih aku tetap dukung Bima, karena semangatnya dia mengkritik hal-hal yang tidak banyak masyarakat Indonesia, terutama anak muda yang masih usia 20-an seperti ini, berani mengungkapkan opininya. Tetapi kalau menurut kalian, pokoknya Anjas apapun alasannya, klarifikasinya, kalau sudah ngomongin masalah janda itu sudah berlebihan, yaitu hak kalian juga. Tetapi kalau secara aku pribadi, aku selalu bilang ke kalian, aku termasuk orang yang melihat itu adalah intinya, apa yang dikatakannya, kontennya, bukan hanya gayanya, bukan sekedar luarannya aja. Itu adalah menurut aku. Dan mudah-mudahan juga dengan Bima sudah meminta maaf, mau mengklarifikasi ini, paling tidak bisa mengklarifikasi juga lah beberapa orang yang masih miskomunikasi. So, itu adalah opiniku. Kalau menurut kalian, apakah kalian termasuk yang pro dan kontra mengenai isu ini? Kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Dan hati-hati untuk Bima ya. Ya, kita nggak bisa mengontrol dia sih untuk berbicara dan gayanya seperti apapun, karena itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Tetapi yang aku bisa sampaikan adalah, well, dengan bertambahnya usia nanti dia akan lebih wise dan juga bijaksana. Tetapi ya, jangan kehilangan jati dirimu, tetaplah menjadi jati dirimu. Tetapi mungkin dengan beberapa penyesuaian ya, terutama pada saat dia sekarang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjas Asmara. Kira-kira karena aku sedang mudik di Lampung, kalian mau menonton konten apa? Kalian juga bisa tuliskan ide kalian di kolom komentar video ini. Sampai jumpa.